Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Fitrianti, NIM 191420 Saya dari kelas PBSD semester 3. Saya di sini akan memaparkan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari pasar modal, saham syariah, suku, reksadana syariah, atau industri keuangan non-bank atau IKNB syariah yang meliputi perasuransian syariah, dana pensiunan syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 ini mengalami peningkatan dan penurunan. Perekonomian Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 ini, perkembangan ekonomi global yang masih dalam tahap pemulihan, di mana 2014 dihadapkan sejumlah tantangan yang tidak ringan seperti pemulihan ekonomi global yang kurang memenuhi ekspektasi, dan pada tahun 2015 dihadapkan oleh ketidakpastian yang disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal, harga akomodasi yang rendah, serta kebakaran hutan dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 ini tercatat 5,0% YoY atau lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5,5%. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi domestik yang tumbuh cukup tinggi, yaitu 5,1% YoY, dan pada tahun 2015 pertumbuhan positif sekitar 4,7%. Namun pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibanding pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan perekonomian global yang cenderung terlambat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik, industri perbankan nasional pada tahun 2016 mengalami perbaikan pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perbaikan indikator kinerja perbankan, antara lain peningkatan nilai aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan perbankan nasional. Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah pada tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan perbaikan kinerja keuangan nasional, baik perbankan, pasar modal maupun IKNB, berdampak positif kepada perkembangan industri keuangan syariah nasional untuk dapat tumbuh dengan stabil. Selanjutnya, untuk kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan produk domestik bruto dalam 3 tahun terakhir yang menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi 5,07%. Industri keuangan syariah global juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Industri keuangan global diproyeksikan akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% dan akan mencapai 3.783 miliar US dollar pada tahun 2022. Industri keuangan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 26,97% pada tahun 2017. Nilai aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai 1.133,71 triliun
atau sekitar 83,68 miliar US dollar. Dan pada tahun 2019, kondisi ekonomi global cenderung terlambat. Diperkirakan turun mencapai 2,9% dari sebelumnya, yaitu 3,6% di 2018. Hal ini disebabkan karena penurunan aktivitas perdagangan dunia seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pelemahan harga komoditas. Penurunan harga komoditas ini merupakan dampak dari pelemahan permintaan global dan penerapan restriksi penggunaan energi tidak ramah lingkungan oleh negara-negara maju. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi di Indonesia tumbuh 5,0% pada tahun 2019 dan lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,2%. Namun, pada saat ini aktivitas ekonomi syariah semakin berkembang dengan mencakup 7 sektor, yaitu diantaranya ada makanan halal, keuangan syariah, busana syariah, muslim friendly travel, media, dan reaksi yang bertema sesuai syariah, farmasi halal, dan kosmetik halal. Maka dari itu, untuk masyarakat harus terus mengembangkan dan melestarikan semua sektor syariah di Indonesia untuk lebih memajukan perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.